Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Rohmawati dari kelas 2 MPIA. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Seperti yang telah dikemukakan terdahulu bahwa filsafat berpikir radikal, sistematis, dan universal tentang sesuatu yang ada. Segala yang ada merupakan bahan pemikiran filsafat karena filsafat merupakan usaha berpikir manusia secara sistematis. Ada 3 masalah utama dalam filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Permasalahan yang pertama yaitu ontologi. Ontologi ini apa yang menjadi objek sesuatu. Ontologi terdiri dari 2 suku kata, yaitu ontos dan logos. Ontos artinya sesuatu yang berwujud, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi ontologi itu ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu yang berwujud ada dengan berdasarkan logika semata. Studi ini membahas tentang keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Dari teori ontologi muncullah beberapa aliran dalam filsafat. Yang pertama, filsafat materialisme, yaitu paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Yang kedua, filsafat idealisme, yaitu merupakan suatu aliran filsafat yang mengagungkan jiwa. Yang ketiga, filsafat dualisme. Filsafat dualisme ini konsep filsafat tentang adanya 2 substansi dalam pandangan antara jiwa dan raga. Yang keempat, filsafat skeptisisme, yaitu suatu sikap meragu terhadap sesuatu karena adanya keyakinan bahwa segala sesuatu bersifat tidak pasti. Yang kelima, filsafat agnostisme, yaitu suatu pandangan filosofi bahwa sesuatu nilai kebenaran dari suatu klaim tertentu yang umumnya berkaitan dengan teologi, metafisika, dan keberadaan Tuhan. Pokok permasalahan yang menjadi objek kajian filsafat mencakupi 3 segi. Yang pertama, logika, benar atau salah. Yang kedua, etika, baik atau buruk. Yang ketiga, estetika, indah atau jelek. Permasalahan yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi ini cara mendapatkan sesuatu. Epistemologi berasal dari 2 kata, yaitu epistemologi ini berasal dari 2 suku kata, yaitu yang pertama episteme, pengetahuan, dan logos, teori atau ilmu. Jadi epistemologi ini cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan ruang lingkup pengetahuan. Ada beberapa metode agar dapat memperoleh pengetahuan. Yang pertama, metode empiris. Yang kedua, metode rasionalisme. Yang ketiga, fenomenalisme. Yang keempat, intuisionalisme. Yang kelima, metode kontemplatif. Yang keenam, dialektis. Jadi ada juga teori yang dapat dijadikan acuan apakah pengetahuan ini benar atau salah, yaitu yang pertama, teori korespondensi, yaitu persesuaian antara pemikiran dengan situasi nyata. Yang kedua, teori koherensi. Teori koherensi ini bukan persesuaian antara pemikiran dengan kenyataan, melainkan persesuaian secara harmonis antara pendapat dengan pemikir. Permasalahan yang ketiga, aksiologi. Aksiologi ini untuk apa sesuatu itu? Nah, aksiologi berasal dari 2 suku kata, yaitu aksios yang artinya nilai, sedangkan logos teori atau nilai. Jadi aksiologi ini cabang filsafat yang mempelajari nilai dasar aksiologis. Jadi aksiologi ini cabang filsafat yang mempelajari nilai dasar aksiologis. Ilmu membahas tentang manfaat yang diperoleh manusia dari pengetahuan yang didapatkannya. Ada beberapa macam makna nilai. Yang pertama, mengandung nilai, artinya berguna. Yang kedua, merupakan nilai, artinya baik, benar, atau indah. Yang ketiga, mempunyai nilai, artinya merupakan objek keinginan. Yang keempat, memberi nilai, artinya menanggapi sesuatu sebagai hal yang diinginkan.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.